Maksudnya anak-anak itu apa dibuang, orang tuanya dibuang di sana di tengah hutan. Terus anak-anak ya sudah saya bikinkan rumah semua, sudah ya punya mobil, udah ya, alhamdulillah. Tapi saya ini. Assalamualaikum Bu, kalian Ibu Simpen niki? Waalaikumsalam Bu Simpen. Bu Simpen. Nggih. Niki Pak Soleh nggih. Pak Soleh. Ya. Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini saya sudah berada ya di tempatnya Bapak Soleh ya. Ya, jadi rumahnya Bapak Soleh ini sangat ekstrim, bukan lagi di atas gunung, tapi di bawah gunung. Tepatnya berada di bawah Gunung Penanggungan. Nah, jadi sekarang ini saya sudah bersama dengan beliau. Tadi pas saya kesini beliau sedang di kebun ya, Bu, Pak. Lagi di kebun ya. Jadi mohon maaf Pak Soleh ini tinggal hanya berdua saja Pak di sini Pak. Berdua saja. Berdua saja. Iya. Sudah berapa lama Pak di sini Pak? Ya sekitar kurang lebih 20 tahun lah. 20 tahun. Jadi ya, Pak Soleh sudah 20 tahun. Iya. Jadi sama Ibu Simpen saja di sini. Iya. Oh. Terus sebelum 20 tahun tinggal di sini, Bapak Soleh ini tinggal di mana Pak? Tinggal di Centong. Di Centong, daerah? Daerah Gondang. Gondang, Mojokerto ya, ikutnya, Mojokerto. Nah, tinggal di sana bersama siapa, Pak? Di Centong. Nggih. Sama anak-anak, sama Ibu Simpen. Oh, ada anak juga ini. Iya, ada. Alhamdulillah. Satu meninggal, tinggal dua. Tapi sekarang ikut istrinya. Oh, sudah nikah semua. Iya, sudah nikah. Nah, kenapa ini, Pak? Kok awal mulanya Bapak sama Ibu ini memutuskan untuk tinggal di sini, Pak? Itu kenapa? Di sini itu dulu kan orang tua saya. Iya. Yang tempat di sini itu orang tua saya. Setelah itu orang tua saya udah tua. Di sini kalau nggak dilanjutkan kan iman-iman, jadi tanahnya baik. Jadi saya terpaksa ke sini. Maunya sih nggak mau dulu itu. Nah, orang tua agak memaksa kalau nggak kamu tempatin masa dijual gitu. Jadi saya kesini dulunya nggak enak, lama-lama enak. Oh itu dia. Jadi awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa ya Pak ya. Terbiasa. Dan sekarang akhirnya betah tinggal di sini. Nah ngomong Pak, ini tadi saya perjalanan ke sini itu menempuh jalan yang bukan ekstrim lagi Pak, ini sudah dikatakan sangat-sangat ekstrim. Bahkan ada beberapa tanah yang longsor tadi Pak. Iya. Nah tapi semakin mendekat ke rumah jenengan ini kok tanah longsornya semakin berkurang Pak. Ini apa memang seperti apa Pak? Ada cerita apa di balik rumah ini? Kenapa kok menurut saya kok terhindar dari longsor seperti itu Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak. Ya kemungkinan ya di sini itu kan ya selain saya kan ada makhluk-makhluk lain. Jadi ya mungkin ya itu dia itu ikut menjaga. Mungkin begitu. Nah, saya bilang begitu kenyataannya. Saya di sini selama hampir 20 bahkan lebih ya 20 tahun nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada apa-apa Pak ya? Apa-apa ya. Longsor, banjir nggak pernah ya Pak ya? Nggak ada ya. Ya kemungkinan angin Pak, angin saja jarang di sini. Kalau itu ya saya menyadari memang makhluk itu selain saya kan ada. Iya pasti ada. Jadi ya kadang-kadang itu dia tuh nampak, kadang-kadang ya enggak. Tapi bahkan dia nampak saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi selama di sini sering ada gitu Pak, ngerasa ada yang aneh atau janggal gitu? Ya sering. Sering ya. Sering tapi enggak mengganggu. Oh enggak mengganggu. Jadi saya begini memang. Saya di sini cari makan. Jadi saya tidak akan mengganggu, ya enggak mau diganggu. Tapi kalau di sana ganggu, ya terpaksa saya mengganggu juga. Gitu. Nah seperti itu karena teman-teman tadi bisa lihat sendiri medan yang kita lalui itu bukan medan yang ini ya, bukan medan yang mudah gitu loh. Dan tadi kita melewati beberapa halangan seperti tanah longsor, bahkan aliran sungai yang sangat deras. Dan menurut keterangan dari Bapak Soleh sendiri di sini tidak pernah ya terkena yang namanya tanah longsor, banjir, apalagi angin saja sini nggak pernah ya Pak ya. Itu karena memang benar-benar tempatnya juga aman. Dari bangunan rumahnya Pak Soleh ini memang sangat terlihat sederhana, namun memiliki konsep-konsep yang
juga mungkin kalau ada gempa ini juga terhindar Pak, karena ada konsep tanah panggung juga di situ tadi ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari bangunan sendiri ini mungkin meneruskan bangunan dari orang tua ya Ibu ya Bapak ya. Iya. Nah, lanjut lagi Pak, kemudian saya mau tanya nih Pak, untuk makan sehari-hari itu gimana Pak? Makan sehari-hari itu kan belanjanya ke pasar. Iya. Nah, ke pasar itu 15 hari sekali. 2 minggu sekali ya Pak? Iya, 2 minggu sekali itu saya ke pasar, ya kira-kira cari kebutuhan itu yang cukup untuk setengah bulan gitu. Jadi ke banyak pasar. Pak, itu berarti sekali belanja banyak sekali. Iya, soalnya kan apalagi kalau musim hujan nih, mau naik ke sana nggak bisa. Iya Pak. Itu sama ibu apa sendiri Pak? Ya, saya sendiri kadang-kadang sama ibu. Kan aku pulang itu belanja ke pasar gitu, terus ke sini bapaknya di sini nggak pernah pulang. Yang pulang aku Pak. Maksudnya kan kalau untuk makan kan juga ada hasil tanaman-tanaman sini juga nggak bingung Iya, kelaparan nggak istilahnya bingung. seperti Kalau itu ya. makan mau makan tela, mau makan apa? Pohon itu ada. Untuk itu sering juga ya dimakan sehari-hari juga ya Bu Iya, ya, Pak, ya? itu. Oh gitu. Terus untuk mohon maaf ini nggak ada listriknya ya Pak rumahnya ini? Tenaga surya. Oh pakai tenaga surya. Memang Iya. karena aliran listrik belum nyampe ya Pak ya di Jauh, sini. ya jauh. Karena Ya nggak mungkin lah. nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus susahnya, sedihnya selama tinggal di sini apa Pak? Ya di sini tuh ya. Memangnya apalagi kayak musim hujan sekarang ini. Ya sangat merasakan sedih. Ya mau panen nggak bisa, naiknya nggak bisa. Yang bawa itu ada kebiasaan itu yang nggak sendirilah, ya nyuruh orang. Tapi kalau kayak gini hujan setiap hari nggak bisa. Jadi mau panen ini ketelanya udah umur 5 bulan. 5 bulan. Iya, waktunya udah panen tapi nggak bisa. Ini manen kacang mau ada manen kacang itu ya agak susah. Soalnya kan kalau basah kan nggak laku. Iya, nggak laku. Jadi ya susahnya kalau musim kemarau di sini tuh enak, airnya kan banyak. Jadi kalau musim hujan itu ya sangat sedih. Jadi apalagi, itu mata pencariannya Pak Soleh ya, kita ya petani itu. Petani ya. Iya. Gitu. Jadi memang ngandelin ya hasil panen ya Pak untuk dijual nanti. Ini tuh dijual terus sebagian untuk bibit. Setelah ini kan nanam jagung. Jadi kalau dijual ya beli bibit jagung, beli emas itu, tapi ya nyuruh orang. Jadi nggak pernah sendiri. Kalau bibit ya beli sendiri. Kalau emas, kalau apa, terus yang nyangkul itu ya orang. Jadi panen, setelah panen uangnya ya kembali lagi. Gitulah ya teman-teman. Jadi Pak Soleh ini mata pencarian utamanya itu adalah petani ya. Beliau menanam seperti pohon, ketela gitu ya Pak ya, jagung. Nah, durian sekarang nggak buah. Nah itu dia. Nah itu yang kemudian dijual oleh Bapak Soleh ini, dan uangnya untuk belanja ke pasar. Musim hujan seperti ini hasil panen otomatis menurun. Jadi ya untuk ke pasar mungkin juga berkurang ya, akan lebih lama. Namun Bapak dan Ibu Soleh ini tidak khawatir karena memang tidak di sekitar sini banyak sekali tanaman-tanaman seperti ubi, pisang, bahkan lain-lain ya, seperti polo pendem kalau orang Jawa bilang ya Pak ya, yang bisa dimakan. Nah, saya salut sekali ya dengan Bapak dan Ibu Soleh ini, neriman kalau saya bilang ya wis. Opo eneke ya, memang keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa Pak ya. Tapi selama 20 tahun jenengan Bapak dan Ibu ini kuat dan luar biasa, tinggal berdua di alhamdulillah sini. Lagi nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit, Masya Allah. Ibu mendampingi Bapak Soleh selama 20 tahun di gubuk ini.
jenengan ndak kepingin Bu, kepingin Pak jalan-jalan ke mall, Pak naik itu nggak kepingin ya Bu ya? Enggak. Masa Allah di tengah era modern ini masih ada ibaratnya seorang istri yang setia, yang nompo apa onone seperti itu kasarani Jawane ya, jarang Bu. Iya. Bahkan mungkin di luar sana aku mau Pak anak urip susah wes aku tak neng kutha kayak gitu ya, tapi Bu ini setia sekali ya, salut ya Bu ya sama ibunya sama bapaknya ini luar biasa. Untuk umurnya Pak Soleh sendiri berapa Pak? Sekarang saya udah 72. 72. Iya. Ibu 50 kurang 50. Nah, tapi beliau ini masih kuat naik turun karena memang apa ya, kebunnya beliau ini ada di ereng-ereng gitu loh, Iya. di apa ini Pak, bukit-bukit gitu ya Pak, Bukit-bukit, di samping-samping bukit gitu. Memang luar biasa sekali ya beliau ini, kuat hidup di hutan ini. Kalau saya mungkin nggak akan kuat Pak ya Pak ya. Iya. Tapi ada keinginan nggak sih Pak untuk hidup di kota, baur sama itu keramaian gitulah, ada Ya keinginan? ada, ya bisa ada. kata, Memang ya kalau udah pulang. nggak Pengen kuat, pulang. ya, yang maunya anak-anak itu ya suruh pulang. Itu kan bukan apa, maksudnya anak-anak itu bukan orang tua saya di sana itu saya buang, itu kan ada kata-kata apa dibuang, Dibuang, gitu. oh, Iya, itu dia. dibuang. Jadi Bisa di sini. merasa tersinggung sekali, padahal anak saya itu sayang banget gitu. Sayang banget Tapi ya kok Bapak itu. orang tuanya dibuang di sana di tengah hutan, sedangkan kan minta KTP, minta nomor HP anak saya itu asal mulanya. Kok setelah itu komplainnya orang-orang itu loh Mbak, ya komplainnya itu kok Komentarnya. seakan-akan anak saya itu nggak tanggung jawab begitu loh. Jadi ini tadi kalau nggak Mas Edi, ya mungkin saya nggak mau melayani. Iya. Saya takut anak saya. Nah, Gitu. itu dia teman-teman. Jadi ada beberapa oknum ya yang memanfaatkan momentum Iya. dari Pak Soleh ini, salah praduga yang mengatakan bahwa Pak Soleh ini dibuang oleh anaknya, gitu. itu salah ya. Justru Padahal anaknya Pak Soleh itu bukan sangat sayang itu. sekali sama Bapak dan Ibu. Tapi dibalik itu semua saya yakin Bapak dan Ibu Soleh ini lebih sayang sekali sama anak-anaknya. Karena Waduh, apa? sayang sekali. Di usia sekarang ini Bapak dan Ibu ini nggak mau merepotkan anak-anaknya sama sekali. Memilih untuk aku tak hidup sendiri. Gitu Memangnya loh. begitu Mbak. Sebenarnya Anak seperti saya itu. itu kan, Pak udah pulang aja. Soal makan, soal mau uang, mau apa, itu saudara anak-anak Bapak itu banyak yang ngasih, nggak usah di sana. Tapi saya ini masih butuh makan, gitu, butuh makan, masih ingin megang uangnya sendiri. Kalau dikasih anak paling berapa? Jadi ya maaf kalau saya ini ya kalau udah nggak kuat, ya mau apa lagi? Ya terpaksa pulang, ya rumah ya punya. Terus anak-anak ya sudah saya bikinkan rumah semua. Anak itu sudah Mbak, sudah punya rumah semua. Sudah kayak saya kasih sepeda itu satu-satu. Nah, jadi kadang-kadang saya ini merasa gimana ya, saya kok dipajokkan orang. Padahal saya ini nggak pernah menyakiti orang, atau saya ini membuat orang itu sakit. Malah kalau bisa saya ini nolong orang. Gitu. Itu dia teman-teman, ungkapan itu dari Pak Soleh. Memang kadang itu rezeki itu nggak semata-mata hanya berupa harta ya. Nah, kita temukan juga ini Pak Soleh dengan Bu Soleh ini, buktinya beliau memilih hidup di sini, hidup bersama, lebih mencari ketentraman alami seperti itu ya. Dengan ibaratnya anaknya itu semuanya sudah tercukupi semua. Iya, Sekarang betul. Ibu dan Pak Soleh ini tidak mau merepotkan anak-anak. Lebih baik Bu, kita makan seadanya, makan ubi, makan pisang, namun pikiran tenang. Seperti itu ya Bu ya, lebih Iya, tepatnya betul. ya. Betul. Lebih menyatu ke alam juga untuk menghindari juga ya Pak ya hiruk pikuknya. Iya. Nah, beliau nggak punya tetangga loh, teman-teman.
salut saya ya. Jadi memang itulah pengorbanan orang tua yang sesungguhnya ya, lebih mementingkan anak-anaknya daripada diri sendiri. Lebih baik anakku yang makan enak, yang hidup enak, dan saya memilih untuk apa adanya. Seperti itu ya Pak ya Bu ya. Berkorban untuk anaknya berapa? Anaknya dulu itu 5. Kalau yang dulu itu anak apa istri pertama. Oh iya. Ya, bukan istri 2, bukan. Iya, istri pertama. Ini Ibu. Tapi Ibu sayang ya sama anak-anak semua ya, ya Allah. Ya, seperti ya yang merasakan itu bukan ibu, tapi anaknya. Anaknya itu lebih baik dari ibu sendiri daripada lebih baik ibu ini daripada ibunya sendiri. Gitu loh. Kasih sayangnya. Kalau punya apa-apa, misalnya namanya orang itu kadang-kadang ya kesulitan itu ada, tapi ibunya ini nggak tega. Jadi kalau anaknya itu ada kesulitan, baru dah dia lekas-lekas. Kalau punya kesulitan uang ya dikasih uang, ya kesulitan apa itu ibunya ini tanggap. Kalau ibunya sendiri enggak katanya itu. Gitu ya, biasa Ibu ya. Jadi Pak Soleh dan Bu Soleh ini di saat anaknya kesulitan, beliau menguatkan anak-anaknya. Padahal kita nggak tahu Pak Soleh dan Bu Soleh ini sekuat apa di sini, kita nggak tahu. Yang mana kita juga tahu sendiri ya. Ini kalau saya sendiri ya, untuk tinggal di sini itu benar-benar nggak mudah. Namun dari cerita Bapak dan Ibu Soleh ini, saya jadi tahu betapa pengorbanan seorang orang tua ya. Jadi kalian yang masih punya orang tua gitu ya. Terharu saya Bu. Jadi Pak Soleh dan Bu Soleh ini lebih memilih beliau yang menderita daripada anak-anaknya menderita. Berusaha menguatkan anak-anaknya, padahal beliau sendiri sebenarnya rapuh. Karena beliau harus tinggal di tengah seperti ini ya, di area di tengah hutan ya Bu, tepatnya Bu. Ini kalau saya benar-benar nggak sanggup ya. Tapi Pak Soleh dan Bu Soleh ini bahagia ya Bu, Pak? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Maka dari itu saya pesan sama adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ya, jangan sampai menyakiti orang tua. Patuhlah pada orang tua, jangan sampai sedikit pun bicara lebih keras daripada orang tua. Jadi anak itu bicara itu jangan sampai lebih keras anak daripada pembicaraan orang tua. Itu pesan saya. Insya Allah kalau adik-adik itu bisa melakukan seperti itu, orang hidup di dunia itu kan butuh kenyamanan. Betul Pak. Butuh kenyamanan, butuh apa ya. Tapi kalau orang tua meridhoi, insya Allah semua itu lancar, nggak akan ada hambatan. Itu karena ridho Allah, ridho Allahi, ridho walidain ya. Hati ridhani pangeran itu tergantung teko ridhani wong tua. Iku pesen kula kali sampean, pun sampean nyakiti wong tua. Orang tua harus dijunjung tinggi. Betapa ya, kalau apalagi orang tua perempuan mengandung anaknya, Masya Allah. Begitulah harus ingat. Jangan mentang-mentang saya masih gagah, gak butuh orang tua. Siapa bilang? Itu kan anak-anak dari Bapak Soleh sendiri sudah menikah ya Pak ya? Sudah menikah semua, alhamdulillah ya. Sudah ya punya mobil, sudah ya alhamdulillah. Tapi saya ini longgar untuk anak saya. Bahkan anak saya nggak pernah bicara banter sama saya, itu nggak pernah sama sekali. Jadi duduknya itu rendah. Orang anak saya itu begitu. Jadi orang tua ini merasa gimana ya, pesan lagi, itulah mbak-mbak, walaupun masih sehat, jangan sampai lupa orang tua. Begitu. Betul teman-teman. Luar biasa sekali ya. Bahkan anak-anaknya dari Bapak dan Ibu Soleh ini udah nikah semua, tapi Bapak dan Ibu Soleh ini selalu tetap memikirkan anak-anaknya dan mengutamakan anak-anaknya sampai sekarang ya.
Bu Bapak? Iya Mbak, misalnya panen ya, Iya. dapat uang 15 juta gitu. Anak itu bahkan udah punya, saya kasih semua. Kasih 1.000 semua. Begitu. Bahkan anak kan sudah ada, tapi saya masih begitu sayanya. Saya ingat orang tua itu kalau masa tuanya itu ingin di apa istilahnya kalau orang Jawa dijawani anak, orang tua harus Jawa karo anak, begitulah. Tadi timbal balik sama orang tua sama anak nggak Jawa, setelah tua jadi keleleran. Itu banyak loh Mbak, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Pak Soleh, orang tua ini untuk dibahagiakan seorang anak itu nggak semata-mata harus dibelikan rumah mewah, mobil mewah, itu tidak ya Pak Soleh ya? Ya. Cuma Perkataan nggak menyakiti hati, selalu rendah, terus disuruh orang tua begini, kalau orang tua betul loh itu ya, itu anak nurut, itu orang tua udah longgar hatinya tuh. Nah kelonggaran hati orang tua itu tadi, itu Tuhan meridhoi apa yang menjadi keinginan anak, begitulah. Itu dia teman-teman pesan yang kita dapat hari ini ya. Jadi kebahagiaan orang tua itu tidak semata-mata hanya dengan harta mewah dan rumah gedong atau apapun itu ya, tapi dengan orang tua yang dihargai, disayang, dengan kesuksesan anaknya sendiri, itu sudah menjadi kebahagiaan terbesar bagi orang tua ya. Ini adalah kenyataan bukti nyata yang kita saksikan sekarang ini. Ada Pak Soleh dan Bu Soleh yang sekarang ini tinggal di gubuk, namun mereka merasa sangat bahagia karena anak-anak beliau ini sayang semua kepada ibu dan bapak, dan sebaliknya ibu dan bapak Soleh ini lebih sayang pada anak-anaknya. Karena apa? Mereka memilih lebih tinggal di dalam hutan ibaratnya Bu ya. Ini mereka bahagia, mereka tentram, asalkan anak-anak mereka sudah semuanya sudah mapan seperti itu ya Bu ya. Bahkan kasih sayang mereka tidak putus sampai kapanpun, sampai nanti ya Bu ya. Sekarang aja anak-anaknya udah nikah, tapi bapak dan ibu Soleh ini masih tetap selalu memikirkan anak-anaknya, dengan cara mungkin kalau panen selalu masih ingat anaknya kayak gitu ya Bu, dikasih hasil panen kayak gitu ya. Yang paling saya garis bawahi, beliau memilih untuk lebih baik aku sih mangan telo, tapi anak-anakku mangan enak. Ayo Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Tetap menjadi wanita yang kuat ya Bu ya. Sehat selalu ya Allah. Saya salut sama Ibu, tetap setia mendampingi Pak Soleh. Ya, di keadaan apapun ya Bu ya. Pernah ngeluh nggak sih Bu? Kalau Pak aku kok ojak susah ngene kok. Nggak pernah. Nggak pernah ya, bahagia ya Bu ya. Ya bahagia. Kebahagiaan tidak semata-mata berupa harta, namun kepercayaan, kasih sayang, kesetiaan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ya Bu ya. Rasa aman, nyaman, dan tentram adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Soleh terima kasih banyak, Ibu terima kasih banyak. Saya banyak belajar di sini, banyak pelajaran juga mungkin buat teman-teman ya yang di rumah. Ingat selalu pesannya Pak Soleh, tetap utamakan orang tua. Ridho Allah adalah ridho dari orang tua. Seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya waktunya. Sehat selalu Bapak ya. Sehat selalu Ibu ya. Jadi teman-teman itu tadi hasil perbincangan saya dengan Ibu dan Bapak Soleh ya, yang tinggal di bawah gunung, tepatnya di bawah Gunung Penanggungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.